Ini yang kita tidak sadari. Diakui semua milik kita. Masya Allah, jangan ya. Saya ingatkan. Jangan kita mengakui semua itu adalah milik kita. Kembalikanlah semua kepada Allah. Pasrahkan semua kepada Allah. Semua itu adalah milik Allah. Nah, itu cara yang benar ya. Pendapat dari Sirri Al-Sakati. Yang dimaksud dengan mendekat kepada Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah. Tuh. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat dan patuh kepada Allah. Ya termasuk juga sholat 5 waktu. Termasuk juga berpuasa itu. Termasuk kita kejujuran juga. Termasuk perbuatan baik kita. Termasuk semua perbuatan baik. Itu semua jadi ibadah. Jadikanlah semua itu ibadah. Begini ibadah, begitu ibadah, di mana-mana orang ibadah. Berarti di mana-mana orang ibadah. Apapun yang kita lakukan, semua itu jadikanlah ibadah dalam setiap gerak-gerik tingkah laku perbuatan kita ini disertai Allah. Insya Allah ingatkan itu, jadilah ibadah semuanya. Begitu. Insya Allah ingat ini ya. Dan berserah diri kepada Allah. Tuh, kita sudah dibilangin di sini. Suruh berserah diri kepada Allah. Pasrahkan sudah semua apa yang ada di dalam dirimu kepada Allah. Tidak ada kepunyaan kita lagi. Matilah dia. Maka matikanlah dirimu. Mautu anta qablal maut. Matikanlah dirimu. Sebelum kita mati ini sudah tiada diri. Yang ada hanya diri Allah. Tuh. Saya jadi ketawa ya. Ingat cinta tadi itu ya. Yang ada hanyalah diri Allah, diri batin. Maksudnya hilangkan sudah diri zahir ini. Itu. Karena diri zahir ini tidak menjamin untuk kita kepada Allah. Itu. Maka satukanlah jiwa dan ragamu di dalam Allah. Menjadi satu, menjadi esa, menjadi ahad. Menjadi tunggal. Setunggal. Jadi setunggal kabeh sedoyo semuanya. Itu. Itulah tauhid. Kalau sudah kabeh sedoyo semuanya, ya sudah. Selapuan, terlombok kan ya, dia lengkap sekalian. Selapu, nah jari yang seke, wah, le dalam Allah, wah. Entan Allah, carian Allah, kanda Allah, penggita Allah, pendengar Allah. Aneh apa, malik iya, wah cara lombok, no jamak-jamak, baik aneh. Dia nara lain, hanya Allah doang, sara, wah, selesai, wah. Duit lalu hadis-hadis, kebanyakan hadis, kebanyakan dalil. Tapi ini permintaan ya, akhirnya saya jelaskan mulai dalil. Nah, ini karena permintaan ya, supaya kita betul-betul paham maksudnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, seolah-olah kita tidak percaya dengan perkataan ini. Padahal Rasulullah sendiri juga mengajarkan seperti itu sebenarnya ilmu. Putaran ilmu itu kalau belum sampai kepada Allah, sampai mati kita gali ilmu tidak akan selesai. Tidak akan ada penyelesaian, titik penyelesaiannya itu tidak ada. Biar dalil mana, mau dalil dunia, mau dalil akhirat, mau dalil Al-Quran, mau dalil apa. Modalin namanya itu. Modalin saja. Itu makanya kalau belum sampai kepada Allah tidak akan selesai ilmu, tidak akan habis ilmu. Maka dibilang, dedaunan jadi bukumu, jadi buku kita. Semua pepohonan jadi pensilnya, air laut jadi tintanya. Ilmu Allah tidak akan habis, tapi orang makrifat bisa selesaikan ilmu. Selesai ilmu di dalam Allah sudah selesai. Semua Allah, semua Allah, semua Allah, semua Allah. Ya sudah selesai ilmu. Tapi kalau kita tidak pakai dalil, nggak pakai hadis, tidak dipercaya orang. Nah itu. Jelas-jelas saja saya katakan kok. Itu. Daripada berliku-liku kemana-mana juga.
tetap juga ujung-ujungnya kepada Allah. Tetap juga habisnya di Allah. Nah itu. Kata Rasulullah juga tetap penyelesaiannya di Allah. Kata Al-Quran juga tetap selesainya di Allah. Makanya orang makrifat ini kok makrifat repot jadinya, karena yang penting kita harus tahu maksud dan tujuan daripada kalimat. Nah itu. Ingat ya, di dalam Al-Quran itu masih banyak yang dirahasiakan, yang disembunyikan di dalam Al-Quran. Puji yang ada di dalam Al-Quran itu yaitu puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi kodim, puji muhaddas bagi muhaddas. Ada 4 puji yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita harus bisa membedakan yang mana puji kodim bagi kodim, Allah memuji diri. Yang mana puji kodim bagi muhaddas, Allah memuji ciptaannya. Yang mana puji muhaddas bagi kodim, manusia memuji Allah. Dan mana yang puji diri kepada diri sendiri. Itu yang harus kita perhatikan. Hanya 4 puji yang ada di dalam 30 juz Al-Quran itu. Mudah, singkat kan, ringkas kan. Intinya di dalam Al-Quran itu hanya Allah dan Muhammad. Selesai kan 30 juz Al-Quran. Kalau saya cepat sekali saya tamat Al-Quran. Nah itu. Cepat saya hatam Al-Quran kalau saya itu. Nah, baca bismillah sudah kita dihitung baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sudah dihitung baca 30 juz Al-Quran. Baca 30 juz Al-Quran kita sudah dihitung baca semua kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Daud, dan Muhammad. Selesai kan? Cepat saya hatam Al-Quran kalau saya. Itu. Tapi kalau saya bilang begini nanti dikira saya meremehkan Al-Quran. Coba aja renungkan baik-baik ya. Inti di dalam Al-Quran itu hanya Allah. Inti di dalam Al-Quran itu hanya Muhammad. Inti di dalam Al-Quran itu hanya perbuatan baik. Inti di dalam Al-Quran itu jangan melakukan kesalahan. Jangan melakukan yang tidak benar. Jangan mencuri, jangan mencopet. Jangan bicarakan orang. Inti di dalam Al-Quran itu mengisahkan alamnya. Inti di dalam Al-Quran mengisahkan para rasulnya. Mengisahkan para malaikatnya. Semua ciptaannya. Cuma itu saja. Maka lenyapkanlah Al-Quran itu di dalam diri. Supaya menjadi Al-Quran yang berkalam. Supaya menjadi Al-Quran yang bisa berjalan. Supaya menjadi Al-Quran yang hidup. Tidak pernah mati selama-lamanya sampai berjumpa, bertemu dengan Allah. Kalau dari dunia kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak kenal Allah, apalagi di akhirat nanti bagaimana kita mau bertemu dengan Allah, bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah. Begitu. Quran surat Al-Alaq kita lanjutkan ya. Quran surat Al-Alaq ayat 19 ya. Wasjud waqtarib ya. Artinya sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kita disuruh sujud, merendahkan diri, menghambakan diri. Itu. Dan suruh dekat kepada Allah. Nah itu. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ya dekat itu yang merapat itu tuh dari tadi sudah saya uraikan. Nah itu. Maka kita disuruh dekatkan diri kepada Allah karena sesungguhnya Allah sudah berada di dalam diri. Allah sudah dekat kepada kita. Tinggal kita bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah. Nah makanya wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana caranya kita mau mendekat kepada Allah? Bagaimana caranya kita mau merapat kepada Allah? Nah, supaya kita tahu diri, ya maka kenallah sejatinya diri. Tiada diri kecuali Allah. Diri batin maksudnya. Syekh Ruwaim pernah ditanya oleh orang tentang mendekatkan diri. Nah, pernah ditanya oleh orang
tentang mendekatkan diri. Ia menjawab, engkau bukan sebagai apa ini? Ia menjawab, engkau bukan sebagai pelaku. Oh, kayak T ya, L. Ternyata memang penglihatan sudah kurang baik, jadi ya maklumlah, kita sudah umur juga sudah lumayan, rambut sudah putih, jenggot sudah putih semua, jadi akhirnya sebagai pelaku. Nah ini, engkau bukan sebagai pelaku, berarti yang melakukan segala hal itu adalah Allah. Yang menjalankan semua itu adalah Allah. Yang batin ini, yang memerintahkan, yang menyuruh maksudnya. Bukan yang zahir, karena yang zahir ini hanya diperintahkan, hanya disuruh. Itulah yang disebut dengan rasul. Itulah yang disebut dengan rasa. Itulah yang disebut dengan rongko. Itulah yang disebut dengan sarung. Sarungnya keris contohnya. Nah itu, kerisnya yang berfungsi, bukan sarungnya. Begitu. Allah yang mengendalikan semua maksudnya. Di dalam kendali kita ini. Kita ini dikendalikan oleh Allah badan ini. Maka disebutlah kholawala. Tidak ada daya. Badan ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah. La kholawala yang ada. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Tidak ada daya upaya yang ada pada kita kecuali adalah atas perbuatan Allah atau kehendak Allah. Semua itu datanya dari Allah. Semua itu kembalinya kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Dengan Allah itulah kunci ilmu. Itu. Makanya seandainya tidak ada guru tempat kita bertanya ya. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Itulah guru yang mursyid itu. Dan jawablah dirimu sendiri. Berpegang kepada kunci innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datanya dari Allah dan semua itu kembalinya kepada Allah dan semua itu disertai Allah. Itu caranya kita untuk menjawab diri kita sendiri. Siapa tahu sudah tidak ada tempat kita bertanya, sudah tidak ada guru, umpama kita kebingungan, umpama contoh ya, kita sudah bingung. Tidak tahu tempat kita mau bertanya. Kita mau tanya orang itu tahu atau tidak, paham atau tidak. Nah, di situ bertanyalah kepada diri sendiri. Dan jawablah dirimu sendiri. Itulah guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu adalah diri sendiri. Maka itulah guru yang buta, guru yang tuli, guru yang bisu. Dalam artinya tahu diri bahwa tidak berdaya yang ada pada badan ini. Maka matikanlah badan ini. Mautu anta qablal maut. Betul-betul sudah tidak bisa apa-apa. Dia mampu dan bisa mengerjakan sesuatu itu adalah atas perintah Allah. Atas pesuruh Allah atau karena Allah. Begitu. Itulah Muhammad itu. Muhammad Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Badan ini yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah. Itulah wali Allah. Wali itu artinya wakil. Yang mewakili dari Allah adalah badan ini. Bingung sama wali songo? Saya bisa jadi wali 10, 11, 12. Bingung-bingung sama wali. Itu badan ini yang mewakili dari Allah karena badan ini diperintahkan oleh Allah kesehariannya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak pakai bayang-bayang lagi ya. Karena saya rasa sudah agak paham semua, jadi karena saya anggap saja sudah paham semua, makanya saya tidak tutup-tutupi lagi ya. Wali itu adalah badan ini yang mewakili dari Allah. Itu Muhammad itulah badan ini. Pesuruh Allah, disuruh, diperintahkan oleh Allah dalam setiap harinya. Melakukan segala sesuatu. Muhammad Rasulullah, Muhammad rasa Allah. Allah yang merasakan di dalam badan ini. Begitu saja. Sudah tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kalau paham syukur Alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah tidak bisa apa-apa saya. Sudah begini rincinya, jelasnya, caranya saya menguraikan. Kalau masih saja tidak paham ya ikuti selanjutnya. Seterusnya, kita masih banyak belum selesai membahas kitab, yaitu
Masih banyak ya, belum separuh kitab ya. Begitu. Sebagai dalil Al-Quran ya, Quran surat Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh. Wah, ini. Bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Ketemu lagi. Al-Quran loh ini. Al-Quran. Quran surat Al-Anfal ya, ayat 17. Ayat 17. Nah, itu bukan kamu yang membunuh katanya. Ini yang disebutkan ya sama Al-Quran ini zaman peperangan Rasulullah ini ya. Kan pasukan Rasulullah ini beserta Rasulullah termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pimpinan semua itu. Jangan anggap Abu Bakar itu apa, itu raja itu tadinya sebelumnya itu. Umar juga, Utsman juga, orang-orang terbesar itu, orang pembesar-pembesar itu. Sayyidina Ali, jangan main-main sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali panglima perang itu. Nah itu, terkuat itu. Nah, terkuat itu Sayyidina Ali itu. Kalau mau tahu amalan doanya Sayyidina Ali, akan saya buka juga, insya Allah akan saya bacakan doanya Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Ali itu bisa jadi panglima perang, ya, bisa sakti mandraguna. Doanya Sayyidina Ali akan saya bacakan, akan saya bukakan dulu. Tapi saya tunggu komennya dulu. Berapa orang yang minta untuk dibacakan, untuk dikeluarkan doanya Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Ali bisa jadi panglima perang? Kalau ada 10 orang atau lebih dari 10 orang komennya orang bilang, ya keluarkan saja doanya Sayyidina Ali itu. Berarti akan saya keluarkan. Berarti semua orang mau sakti jadinya. Semua orang mau sakti, mau punya kelebihan jadinya. Tapi insya Allah, kalau memang, saya ingat ya, nanti saya lihat komennya, kalau ada komennya lebih dari 10 orang mengatakan bahwa buka saja guru. Jangan anggap saya guru sudah. Kita berguru kepada Allah, begitu. Karena bukan saya orang pintar, bukan orang ahli. Nah itu. Saya lihat nanti di komennya, kalau ada 10 orang atau lebih dari 10 orang, berarti permintaan kita semua jadinya maksudnya. Itu, kalau ada yang minta dibukakan ilmunya Sayyidina Ali ini, yang menjadi doanya Sayyidina Ali sehingga dia bisa dan mampu menjadi panglima perang Rasulullah, insya Allah akan saya buka. Tapi saya lihat komennya dulu, berapa orang yang mengatakan buka saja. Nah itu. Insya Allah ya, akan saya buka. Amalkan nanti kalau saya sudah keluarkan. Kalau belum ada 10 orang yang mengatakan buka, saya tidak buka. Nanti dikira saya orang bagaimana nanti. Ya, itu. Tapi kalau memang banyak orang yang buka saja, kita mau pelajari begitu intinya, berarti ini permintaan kita semua. Berarti kita punya tekad, punya kemauan. Berarti. Tapi agak panjang. Doanya Sayyidina Ali itu, wiritannya Sayyidina Ali ya, yang selalu diwiridkan oleh Sayyidina Ali sehingga dia menjadi panglima perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Senjatanya Sayyidina Ali saja tidak mampu diangkat oleh manusia ya, oleh sembarang orang. Nah itu. Pedangnya Sayyidina Ali itu saking beratnya. Insya Allah kalau memang komennya lebih dari 10 orang, nanti yang mengatakan bahwa buka saja, akan saya berikan doanya Sayyidina Ali itu. Insya Allah. Kita akan lanjutkan ya. Masih sedikit lagi. Quran surat Al-Anfal ayat 17 ya. Masih dirujuk lagi. Dan bukan kamu yang melempar. Ya bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah ini, tetapi Allah yang melempar. Ini kata Allah kepada Rasulullah. Berarti semua itu adalah kembalikan sudah kepada Allah. Semua itu adalah kepunyaan Allah. Semua itu adalah milik Allah. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Semua sudah tiada lain. Hanya milik Allah, hanya kepunyaan Allah. Apa yang ada di dalam dirimu, sifat 20 itu, semua itu yang ada di dalam diri kita itu adalah sebenarnya adalah kepunyaannya Allah, kehendak Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berkehendak, Allah maha bicara dan maha segala-galanya itu adalah
atas kehendak Allah semua. Itu begitu saja intinya ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Semudah-mudahan berfaedah kepada kita semua. Dan ambil hikmahnya, kalau ada sekiranya yang kurang baik, buang saja. Begitu saja. Ambil yang kurang baik dibuang saja, yang baiknya diambil. Begitu saja intinya. Ya. Mungkin kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.